Halo sobat, balik lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan mereview naskah yang saya dapatkan dari hibah Mbah Marno di Kediri. Sobat, nah ini naskah yang saya dapatkan dari hibah. Nah, bisa sobat klasik lihat ya. Ini bentuk naskahnya masih bagus ya, masih utuh ya. Bisa sobat klasik lihat nih, masih utuh, masih ada sampulnya. Meskipun sampulnya agak robek pojokannya ini, tapi ini masih utuh seperti itu. Nah, naskah ini berukuran besar ya. Ini naskah yang ukuran besar, termasuk naskah ukuran besar. Kalau menurut Herman Sumantri kan ukuran naskah itu ada macam-macam. Ada naskah ukuran besar, ukuran sedang, dan juga ukuran kecil. Dan naskah yang saya pegang ini ukuran besar seperti itu. Nah, coba kita lihat besarnya ini kira-kira panjang dan lebarnya berapa sentimeter ya. Kita lihat. Nah, sobat klasik coba perhatikan ya, saya akan mengukur dari panjang dan lebar naskah ini. Nah, panjangnya itu, nah ini penggarisnya saya gunakan, ini penggaris ukuran 30 cm ya. Dan ternyata 30 cm tidak cukup, lebih sobat. Ini lebih dari 30 cm. Nah, kan saya ukur 31 cm. Panjang dari naskah ini 31 cm. Lebarnya itu 23,5 cm. Nah ini kan menunjukkan bahwa naskah ini disebut golongan besar karena sudah saya ukur barusan kan, bahwa panjang dan lebarnya memang ukurannya ini lebar dan panjangnya itu 31 dan juga 23 itu kan lumayan besar seperti itu. Nah, kalau ketebalannya, kalau dilihat sekilas ini lumayan tebal ya. Nah, lumayan tebal. Nah, akan saya ukur ini ketebalannya dari keseluruhan naskahnya. Ketebalannya itu dari keseluruhan naskah dalam sentimeter, kalau diukur dengan penggaris yaitu 3 cm. Nah, ketebalan naskah ini 3 cm. Cukup besar naskah ini. Utuh dan besar, menarik untuk diulas lebih lanjut ini naskah. Oke. Kemudian kalau di dalamnya, nah, kertas yang digunakan dalam naskah ini menggunakan kertas deluang. Nah, kertas deluang itu kok menurut Titi Pujiastuti, kertas deluang itu adalah kertas yang dibuat dari kulit pohon sai. Nah, itu kertas asal muasal pembuatan kertas deluang itu dari kulit pohon sai seperti itu. Nah, kalau tulisannya, naskah ini menggunakan aksara Arab ya. Arab ini. Arab dan juga pegon. Bahasanya bahasa Arab dan pegonnya ini bahasa Jawa seperti itu. Nah, ini Arab dan pegon. Nah, kalau tinta dan pena yang digunakan, tintanya itu pakai tinta blendok ini. Ini pakai tinta blendok dan penanya pakai pena soto aren. Pena soto aren. Nah, banyak naskah pada masa dulu itu menggunakan pena soto aren. Yang mana pena soto aren pernah saya praktekkan ya, cara membuat pena soto aren. Coba sobat klasik lihat video saya sebelumnya seperti itu. Oke, nah kalau mengenai isi dari naskah ini
dalam satu naskah ini isinya tidak hanya satu tema ya sobat, ada beberapa tema. Dan saya sudah mengidentifikasi tema-tema tentang apa saja di dalam naskah ini. Nah, temanya itu sebenarnya sama. Naskah ini sama-sama bahasanya tentang ilmu tauhid, tentang akidah, seperti itu. Tapi judulnya itu beda-beda. Yaitu ada yang pertama dari kitab Samarqandi. Nah, pertama naskah ini membahas tentang ajaran tauhid dalam kitab Samarqandi. Kemudian ada juga konsep tauhid dari kitab Fathul Mubin. Lalu kitab Tilmisani, kemudian ada Mufid, lalu juga kitab Al-Miftahna. Sehingga dalam satu naskah ini itu isinya bukan hanya satu teks, satu tema ya, tapi berbagai macam judul di dalam satu naskah, meskipun dalam satu jilidan. Dan itu sudah biasa di dalam naskah-naskah yang lain yang saya temukan juga modelnya juga seperti itu, banyak di dalam satu naskah, dalam satu jilidan isinya itu bermacam-macam. Akan tetapi kalau yang saya pegang ini meskipun bermacam-macam, itu bermacam-macam judul, tapi isinya sama-sama tentang ilmu tauhid. Nah, seperti itu. Menarik intinya untuk diulas lebih lanjut mengenai isi masing-masing dari setiap judul tentang konsep tauhid ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya satu persatu tentang kitab judul Fathul Mubin, Tilmisani, Mufid, dan yang lainnya itu. Terima kasih, semoga memberikan manfaat buat sobat klasik semua. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.